Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Romziati dengan NIM 21134012, program studi D3 Manajemen Perdagangan. Baik, di sini saya sebagai moderator dan sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Teknik Penulisan Tugas Akhir, Bapak Irda Yusra, SE MSc, dan kepada teman-teman yang sudah menyisikan waktunya untuk hadir pada Zoom meeting malam hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan presentasi proposal tugas akhir dari Corina Renata. Kepada Corina Renata dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan tugas TPTA saya yang berjudul Tinjauan Perilaku Konsumen Generasi Z terhadap Pembelian Kopi, Studi Coffee Shop, Bacarito Kopi. Saya Corina Renata Hendra dengan NIM 21134019. Bab 1, Pendahuluan Latar Belakang. Fenomena maraknya aktivitas ngopi pun menjadi salah satu kegiatan yang sangat disukai oleh para Gen Z. Fenomena ngopi juga terlihat dari intensitas pengunjung yang padat baik di hari biasa ataupun hari libur. Fenomena tersebut terjadi bukan hanya sekedar duduk-duduk lalu mencicipi segelas kopi saja, namun adanya interaksi dengan sesama membuat banyak sekali orang betah duduk berlama-lama di kedai kopi. Kegiatan ini biasanya dilakukan dari siang hari hingga larut malam. Oleh karena itu, banyak coffee shop yang tidak hanya menawarkan produk minum atau makanan saja, lebih dari itu ada tempat dan pelayanan yang mereka jual. Maka dari itu, kopi juga telah menjadi salah satu minuman populer di Indonesia. Mulai dari anak muda hingga orang tua menyukai minuman yang terkenal dengan warna hitam dan rasa pahit ini. Hal tersebut tentu saja mendorong konsumsi kopi di dalam negeri sehingga jumlahnya cukup besar. Dan juga ini ada tabel konsumsi kopi di Indonesia dari tahun 2010 sampai 2012. Berdasarkan data International Coffee Organization pada gambar yang saya terakan ini, konsumsi kopi di Indonesia mencapai 5 juta kantong berukuran 60 kg pada tahun 2021. Jumlah ini meningkat sebesar 4,04% dibandingkan pada periode sebelumnya, yaitu sebesar 4,81 juta kantong berukuran 60 kg. Konsumsi kopi di Indonesia pada tahun 2021 menjadi yang tertinggi dalam catatan data dekade terakhir. Hal ini juga menyebabkan konsumsi kopi Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Indonesia berada di urutan kelima dan berada di bawah negara Jepang yang konsumsi kopinya mencapai 7,39 juta kantong berukuran 60 kg. Rumusan masalahnya, bagaimana perilaku konsumen generasi Z pada keputusan pembelian kopi, studi coffee shop, Bacarito Kopi. Tujuan dari penelitian saya ini untuk mengetahui perilaku konsumen generasi Z pada keputusan pembelian kopi di coffee shop Bacarito Kopi. Untuk manfaat penelitiannya, manfaat praktis, hasil penerapan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan kepada coffee shop Bacarito Kopi tentang bagaimana perilaku keputusan konsumen generasi Z terhadap pembelian kopi. Bagi peneliti,
dapat menambahkan pengetahuan peneliti dan memberikan motivasi kepada peneliti agar lebih giat lagi untuk mendalami ilmu. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya sebagai referensi atau acuan yang dapat dibaca di masa yang akan datang, apabila ingin melakukan penelitian baru mengenai perilaku konsumen generasi Z terhadap pembelian kopi. Bab 2 Tinjauan Pustaka. Definisi generasi Z. Menurut Tapscott dalam Islami tahun 2016, generasi Z adalah golongan yang dilahirkan tahun 1998 hingga 2009. Generasi Z adalah generasi teknologi. Mereka telah mulai mengenal internet dan web seiring dengan usia mereka sejak mereka masih kecil. Generasi Z telah dikenalkan dengan dunia laman sosial sejak kecil. Generasi Z adalah orang yang lahir ketika teknologi telah menguasai dunia. Oleh karena itu, generasi ini dikenal dengan The Silent Generation, generasi senyap, dan generasi internet. Generasi Z disebut juga E-Generation atau generasi internet. Definisi perilaku konsumen. Menurut Kotler dan Keller tahun 2008, perilaku konsumen adalah sebuah studi yang mempelajari individu, kelompok, maupun organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yang pertama faktor budaya, yang kedua faktor sosial, yang ketiga faktor pribadi, yang keempat faktor psikologi. Bab 3. Pendekatan penelitian. Bentuk penelitian yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Bacarito Kopi yang berlokasi di Jalan Nipah nomor 3, Padang, dekat Pantai Padang. Dan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2023. Rencana penelitian. Yang pertama, jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Yang kedua, tahapan penelitian. Menentukan judul penelitian, merumuskan masalah, metode pengambilan data, penyajian data, dan penyusunan laporan tugas akhir. Yang ketiga, objek penelitian adalah generasi Z. Sumber data penelitian. Yang keempat, sumber data penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Yang kelima, teknik pengumpulan data, pengamatan atau observasi dan wawancara. Yang keenam, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik data deskriptif. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Corina Renata yang telah mempresentasikan PowerPoint presentasi tugas akhirnya. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang baik kepada Atifa Olivia Zahra dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga kepada Corina yang telah memaparkan laporan hasil penelitiannya. Mungkin saya ingin memberikan sedikit saran. Mungkin Corina bisa menambahkan beberapa ilustrasi untuk memperjelas beberapa konsep. Secara keseluruhan, presentasi Corina sudah bagus, tetapi visualisasi tambahan dapat membuat presentasi Corina lebih menarik dan mudah untuk dipahami. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Atifa yang sudah memaparkan saran atau masukannya kepada presentasi dari Corina Renata. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberikan masukan atau kritik atau memberikan pertanyaan kepada Corina. Baik, kepada Aminah Cendrakasih dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Saya ingin bertanya kepada Korina, mengapa Anda mengambil objek penelitian coffee shop-nya di Bacarito Kopi dibandingkan coffee shop yang lainnya seperti Parewa, Menyala, V-Coffee, dan lain-lain? Baik, terima kasih kepada Aminah atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Korina. Kepada Korina dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Aminah. Karena menurut saya Bacarito Kopi ini menarik perhatian dan juga di Bacarito ini memiliki keragaman pelanggan generasi Z dan juga eh, memungkinkan saya untuk penelitian yang lebih representatif, memiliki aksesibilitas yang baik bagi saya dan juga memudahkan saya untuk pengumpulan data dan observasi langsung ke Bacarito Kopinya. Baik, ini itu yang bisa saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Korina. Apakah Aminah merasa puas atas jawabannya? Baik, terima kasih Korina atas jawabannya. Saya puas. Baik, terima kasih kepada Aminah. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan kepada Korina. Baik, kepada Fika Rahma Hanuri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Korina karena telah memaparkan laporan akhir ini dengan baik. Yang ingin saya tanyakan kepada Korina adalah apa yang membuat judul pilihan kopi di Bacarito Kopi ini menarik untuk Korina angkat. Mungkin sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fika Rahma Hanuri. Mungkin bisa dijawab langsung oleh Korina. Kepada Korina dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Vika. Karena menurut saya fenomena maraknya aktivitas ngopi menjadi salah satu kegiatan yang sangat disukai oleh generasi Z di Kota Padang. Dan juga generasi Z merupakan kelompok konsumen yang sangat berpengaruh dalam pasar saat ini. Dengan melakukan tinjauan ini, dengan saya melakukan tinjauan perilaku konsumen generasi Z terhadap pembelian kopi ini dapat memberikan wawasan tentang preferensi, motivasi, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian mereka yang dapat bermanfaat bagi industri kopi dan pemasaran. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Korina atas pemaparan jawabannya. Apakah dari Vika merasa puas atas jawaban dari Korina? Baik, terima kasih kepada Korina yang sudah menjawab pertanyaan. Saya merasa puas. Baik, terima kasih kepada Vika. Mungkin berakhirnya presentasi dari Korina dan pertanyaan dan kritik dan saran dari teman-teman semuanya. Berakhir pula lah presentasi kita pada malam hari ini. Saya sebagai moderator, apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.